Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah dan masa depan online dispute resolution dalam perdagangan elektronik. Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia, penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya. Dikenal apa yang disebut sebagai penyelesaian sengketa online yang dilakukan dalam media elektronik. Namun demikian, untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah, serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya, khusus yang mencakup pengaturan dalam media elektronik yang sekarang mulai menjadi suatu kebiasaan dan babak baru. Praktek pelaksanaan ODR masih baru berkembang. Meski begitu, penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution ini sudah dikenal di Amerika, Kanada, Eropa, dan Australia. Implementasi ODR di Amerika Utara sangat baik serta meningkatkan transaksi perdagangan secara elektronik, dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan tujuan dari ODR. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemberi layanan jasa ODR yang cukup banyak, sehingga memungkinkan ke depannya dapat pembentukan forum internasional virtual yang berfungsi sebagai sarana untuk membangun konsensus internasional, pembuatan norma, negosiasi, dan penyelesaian sengketa. Sementara ODR dapat mengambil proses penyelesaian sengketa ke tingkat yang baru, juga telah memperkenalkan lebih banyak kompleksitas baik dari sudut pandang pertanyaan hukum dan konflik hukum serta masalah yurisdiksi. Potensi ODR dalam sengketa lingkungan tidak akan terwujud tanpa transfer teknologi yang lebih besar antara negara kaya dan miskin, serta pembentukan pembiayaan dan mekanisme pendanaan lainnya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan kesadaran serta pelindungan lingkungan di seluruh dunia. Pada waktunya, banyak masalah akan hilang karena para praktisi di bidang ini mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam mengelola teknologi dan prosesnya. Mengenai masa depan, beberapa implikasi bagi para pengembang dan pembuat kebijakan ODR adalah sebagai berikut. Pertama, kemungkinan berbagai program dan inisiatif penyelesaian sengketa akan muncul. Hal ini bagus karena orang-orang sedang mencari cara terbaik untuk menggunakan teknologi informasi dan menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan yang paling sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu. Apakah mereka pebisnis, konsumen, pemerintah, dan lain-lain. Dengan demikian, ada elemen dari kustomisasi massal. Kedua, pengembangan ODR ini juga dapat memberikan jawaban kepada kelompok yang khawatir tentang biaya, ketidaknyamanan, hambatan bahasa dan budaya, serta resiko tunduk pada yurisdiksi dan lain-lain yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam bisnis elektronik. Ketiga, komponen penting dalam semua ini adalah kebutuhan warga negara, pemerintah, dan pendidikan bisnis tentang program, kode, dan manfaat serta batasan ODR. Keempat, merupakan kepentingan semua kelompok untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan badan pengatur lainnya untuk memerangi praktik penipuan. Kelima, saat pengadilan mulai daring, mungkin ada ruang yang lebih luas agar pengadilan dapat terhubung lebih baik ke jaringan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dan pihak-pihak yang terkait. Keenam, untuk sengketa pribadi, diakui bahwa beberapa peraturan pemerintah mungkin diperlukan dan diinginkan, tetapi hal ini tidak boleh mengorbankan inovasi. Pada tingkat yang sesuai, pemerintah memiliki peran untuk dimainkan dalam memastikan keadilan, biaya minimal, transparansi, efisiensi, dan ketidakberpihakan berbagai sistem ODR. Ketujuh, pemerintah harus mempertimbangkan peran pengaturan mereka dan berupaya mendorong pengembangan standar program Trustmark yang efektif dan proses penyelesaian sengketa. Pemerintah juga harus mempertimbangkan proses akreditasi untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dan perlindungan konsumen tercapai. Pemerintah harus bekerja ke arah kerjasama internasional dan pengembangan standar internasional dan kode praktik terbaik. Kedelapan, lebih banyak perhatian akan diarahkan pada pencegahan perselisihan dan serta penyelesaian perselisihan. Ini akan menjadi perkembangan alami dari pertumbuhan sistem manajemen hubungan pelanggan. Kesembilan, karena berbagai bentuk ODR dievaluasi dan penelitian multidisiplin dilakukan, pemahaman yang lebih baik akan diperoleh tentang cara terbaik menggunakan teknologi baru untuk menyelesaikan perselisihan. Sekian dan terima kasih.